البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, masuk ke muka surat 51. Masih di Al-Mustawar Rabi', level yang keempat. Qala al-mu'allifu hafidhahullah al-wahdatul khamisah. Juz yang kelima akan membahas 4 permasalahan. Yang pertama, bina'ul masjid, pembinaan Masjid Nabawi. Yang kedua, al-mu'akhatu baina al-muhajirina wal ansar, mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Yang ketiga, ma asabal muhajirin minal humma, penyakit panas yang menimpa orang-orang yang berhijrah. Kemudian yang keempat, bina'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi membina rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 52. Ini tadi tajuknya di 51 ya. Sekarang 52. Ad-darsul awal, pelajaran pertama, bina'ul masjidil Madinah, membina Masjid Madinah. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah, dahulunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala tiba di Madinah, yusolli haitsu adrakathu shalah, beliau sholat di mana, beliau melakukan sholat di mana saja waktu sholat itu menjumpai beliau. Kalau sudah tiba waktu sholat maka beliau sholat, karena semua bumi ini adalah sebagai apa, alat bersuci dan tempat untuk beribadah, kecuali yang Nabi perkecualikan, yaitu apa? Al-hammam wal makbarah, bilik air, bilik tandas, kamar mandi, dan makbarah yaitu pekuburan. Dan juga apa? Tentunya tempat-tempat yang najis, karena syarat sah salat adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Kemudian walam yakun hunaka masjid, belum ada di sana itu masjid, yaitu di dalam kota Madinah belum ada. Adapun di Kuba alhamdulillah sudah ada. Ya. Kemudian summa innahu sallallahu alaihi wasallam amara bibina'il masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membina masjid fi makanin kana li ghulamaini yatimain, di tempat yang dahulunya milik 2 anak yatim, yaitu dari Bani Najjar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan untuk memanggil para pembesar Bani Najjar, maka mereka datang dengan membawa senjata-senjata mereka. Kemudian Nabi minta dicarikan tempat, maka mereka pun tiba di suatu kebun yang di situ masih ada khorib, masih ada reruntuhan, ya. Apa? Amaro, memerintahkan. Baik. Dan masih ada pekuburan orang musyrikin di dalam kebun itu, dan juga ada batang-batang pohon kurma. Nabi kemudian mengatakan, ya Bani Najjar saminuni bihaitikum, wahai Bani Najjar, sebutkan kepadaku harga dari kebun kalian ini. Yaitu Nabi ingin membeli, bukan dengan alasan oh ini demi dakwah, kalian jangan kedekut, bukan begitu. Nabi mengajari untuk kita tidak membebani umat. Nabi ingin membelinya. Baik, jelas ini masjid termasuk masjid yang paling penting ya, Masjid Nabawi. Itu wajah Nabi tidak ingin agar umat itu terbebani. Nabi ingin membeli. Tapi memang mereka orang-orang dermawan, mereka mengatakan la manatlubu samanahu illa minallah. Kami tidak akan meminta harganya kecuali dari Allah. Jadi mereka meninfakkannya fisabilillah. Tayyaqal fashtarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kebun tadi. Wa kana fihi, di dalamnya ada apa saja?
Nah, Anas menceritakan kepada murid-muridnya, ada nakhl, ada pohon-pohon kurma. Wa kuburun lil musyrikin, ada pekuburan kaum musyrikin. Orang-orang masa lampau dikubur di kebun tadi. Wa khirab, yaitu bangunan-bangunan yang telah runtuh. Jamak dari khorib. Nah, di sini apa? Jamak dari khoribah. Wahiyya ma tahaddama minal bina, yaitu bangunan-bangunan yang telah runtuh, bangunan kuno. Fa amara bin nakhli faquti'at, maka Nabi memerintahkan untuk memotong pohon-pohon tadi. Ini menunjukkan maslahatul jamaah muqaddamah ala maslahatil afrad. Kemaslahatan jamaah orang banyak lebih diutamakan daripada kemaslahatan individual, seperti yang dijelaskan oleh para pensyarah. Jelas kebun kurma kita perlu, tetapi demi kemaslahatan lebih besar, yaitu membina Masjid Nabawi, maka diutamakan itu. Pohon dipotong, masih boleh untuk mencari pohon-pohon yang lain di tempat yang lain. Wabil kuburi fanu bisyaj, Nabi memerintahkan agar kubur-kubur tadi dibongkar kan istilahnya, apa namanya? Bukan, diambil. Nabes ya, itu dibongkar untuk diambil. Istilahnya apa? Ya? Digali, digali. Baik. Nah, kemudian tulang belulangnya dipindah ke tempat lain. Apa boleh kita memindah-mindah kubur? Kalau kubur muslimin tak boleh, kecuali kalau sangat darurah. Tapi kalau kubur orang kafir, laisat laha hurmah, tidak memiliki kehormatan. Baik. Adapun kubur muslimin tidak boleh dikacau, karena itu adalah dara qaumin mukminin, negeri kaum mukminin, kecuali kalau sangat darurah. Seperti apa? Tatkala Madinah sangat memerlukan air. Di masa pemerintahannya Muawiyah, kita tahu rata-rata sumur di Madinah itu masin. Diperlukan air yang segar, yang tawar, yang baik untuk diminum. Maka Muawiyah membuat sungai, entah dari jalur mana sampai ke Madinah. Tapi ternyata sebagiannya sungai itu melewati sebagian dari kubur, kalau tak salah kubur Baqi, kubur Uhud, kubur Uhud. Melewati kubur yang ada di Gunung Uhud itu, di kaki Gunung Uhud. Sehingga ada juga yang terpaksa dipindah demi kemaslahatan lebih besar. Nah, di antaranya adalah kubur dari siapa itu? Ayah dari Jabir bin Abdullah. Ketika dibuka ternyata kuburnya itu masih utuh, jenazahnya masih utuh. Kecuali perubahan yang sangat sedikit. Ini menunjukkan hukum asalnya tak boleh kecuali apabila sangat terpaksa. Nubisat berarti apa? Digali. Iya, digali. Nabas itu artinya apa? Orang yang suka mencuri di kubur-kubur. Mungkin kubur-kubur yang kaya kan, entah kubur Cina atau apa. Mungkin dia orang Cina bawa apa ya kalau mati itu ya? Bawa peti es. Mungkin kan dia perlu minum siang hari panas-panas. Atau perlu aircon, panas-panas juga, entah siapa yang bayar bil. Dan juga kadang mereka bawa television untuk tengok apa di dalam kubur. Makanya banyak di beberapa tempat ana lihat kubur-kubur Cina dibongkar oleh para pencuri, dipanggil nabas. Ada juga disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, ada pencuri-pencuri yang tobat karena begitu membongkar kubur itu ternyata kepala orangnya bergerak, wah langsung tobat dia. Dia tahu ada kubur muslim yang dia dikuburkan ke arah kiblat. Nah, malam harinya dia membongkar karena kain kafannya masih cantik, masih segar. Ternyata wajahnya sudah membelakangi kiblat. Takut langsung dia. Setelah itu tobat, tak berani. Ternyata memang betul-betul azab kubur itu ada. Wabil khirab fasuwiyat. Beliau memerintahkan agar reruntuhan itu diratakan, maka reruntuhannya pun diratakan. Wa kana bina'uhu min labinitin. Bangunannya itu dari labinah, jamak dari labinah. Labinah apa? Batu bata. Atin yaitu dari tanah liat. Wa saqfuhu min sa'afin nakhl. Atapnya, bumbungnya itu dari pelepah-pelepah kurma. Kenapa nggak pakai kayu jati dari Borneo ya? Zaman itu jelas mungkin belum ada hubungan sampai ke Borneo. Kalau sekarang di Yaman banyak
tertulis dari Borneo, dari Malaysia, kayu-kayu jati kuat-kuat. Jelas zaman itu belum ada hubungan sampai sini. Dohirnya. Wa a'midatuhu min khashabin nakhl. Sementara tiang-tiangnya itu dari kayu kurma. Summa suni alin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Kemudian dibuatkanlah mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama Nabi berkhutbah dalam keadaan beliau berdiri bersandar kepada salah satu tiang yang dekat dengan kiblat. Kemudian ada salah seorang wanita Ansar mengatakan, sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi muttafaqun alaih, wahai Rasulullah, maukah Anda untuk saya buatkan susunan kayu-kayu yang mana Anda duduk di situ bagaikan Anda berdiri, yaitu tinggi, naik undak-undakan itu. Maka Nabi mengizinkan. Kemudian wanita ini pun memerintahkan hambanya, hamba sahayanya, seorang tukang kayu untuk mengambil kayu dari torfa di Ghabah, yaitu di hutan sana. Torfa ini adalah sejenis kayu cemara, kayunya kuat dan keras. Kemudian disebutkan di sini minal khosyab, dari kayu, yaitu kayu cemara, ala salasi darajat, di atas 3 tingkatan, ada 3 tingkatan. Kalau berdiri maka berdiri di tingkatan kedua, duduknya di tingkatan ketiga, yaitu kakinya berarti kakinya di tingkatan kedua. Baik. Ketika Nabi naik ke atas mimbar itu, tahu-tahu tiang yang selama ini beliau pakai bersandar langsung menangis. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Anas bin Malik, menangis bagaikan bayi. Dalam riwayat Al-Hasan dari Anas, dia melenguh bagaikan suara lembu. Kenapa? Ya sedih karena ditinggalkan oleh Nabi. Maka Nabi pun turun dari mimbar. Di sebagian riwayat Bukhari Muslim, hatta yartajal masjid, sampai masjid bergetar karena teriakan dari kayu tadi. Maka Nabi turun dari mimbar, kemudian Nabi memeluk kayu tadi. Kemudian Nabi mengatakan dia sedih karena selama ini saya pakai bersandar, dia mendengar zikir-zikir, mendengar nasihat-nasihat. Sekarang ketika saya tinggalkan dia, saya naik ke mimbar, dia menangis. Kemudian Nabi memerintahkan agar kayu ini dilepas dan ditanam di arah kiblat. Al-Hasan Al-Basri setelah meriwayatkan cerita tadi, dia menangis. Dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, kalian lihat, ini kayu saja dia sedih ketika berpisah dari Nabi. Bagaimana dengan orang macam kita? Dan seterusnya. Jelas ini perkara yang mengharukan. Dan ini diriwayatkan oleh sebagian muhaddisin di dalam bab Dalailun Nubuwah, tanda kenabian. Ada kayu yang boleh menampilkan kehendaknya seperti itu, kecintaan pada zikir, kecintaan pada Nabi dan seterusnya. Baik. Ya? Ya? Khosyab kayu ya. Labin yaitu tanah liat. Batu bata, labinah, batu bata. Kemudian wa kana khalfal masjid, di belakang masjid ada sufah. Sufah yaitu beranda. Dipanggil beranda kah yang seperti ini? Beranda. Yang di luar dinding itu. Tapi masih ada atapnya, masih ada bumbungnya. Dipanggil apa? Koridor. Koridor. Masqufah yaitu diberi saqaf, diberi atap. Ya'wi ilaiha fuqara'ul muhajirin, yang mana orang-orang fakir muhajirin bernaung ke situ, yaitu yang tidak punya rumah, belum menikah di situ dan semacamnya, mereka jadi ahli sufah. Jumlahnya kata Syekhul Islam berubah-ubah, tergantung berapa yang datang atau berapa yang pulang lagi. Yang muhajirin tetap di situ sehingga dimudahkan untuk memiliki rumah dan sebagainya. Yang tamu-tamu Islam yang lain yang tidak hijrah ya tinggal di situ, kadang setahun, 2 tahun, atau kadang hanya 7 hari sesuai keperluan. Jadi jumlah mereka itu tidak tetap, dan akidah mereka mengikuti Nabi SAW, tidak seperti ucapan sufiyah. Orang-orang ahli sufah, mereka ini adalah ahli ma'rifat. Mereka tidak ikut ajaran Nabi Muhammad. Nah, ini salah besar. Mereka wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Mereka umat Muhammad wajib ikut Nabi. Mereka datang untuk belajar pada Nabi. Tidak seperti yang di dalam hadis palsu itu. Ketika Nabi keluar dari dinding masjid, beliau lihat orang-orang
orang-orang apa itu? Ahli sufah sedang bernyanyi-nyanyi, berzikir dengan nyanyian, lalu Nabi ikut bernyanyi sampai apa? Sampai selendangnya jatuh. Ini khayal yang dahsyat sekali, berdusta atas nama Nabi dan para sahabat. Nah, termasuk ahli sufah adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya muttafaqun alaih. Abu Hurairah mengatakan, saya dulu ahli sufah. Belum punya keluarga, belum punya rumah, dan seterusnya. Abu Hurairah akidahnya seperti ajaran Nabi, bukan akidah tasawuf. Sekarang kita masuk ke muka surat 53, Ad-Darsus Tsani. Ya. Suni'a dibuat, ya suni'a dibuat untuk Nabi mimbar. Mimbarnya dari kayu. Dan bagian depannya terbuka, makruf ya, yang mimbar itu. Bukan yang apa itu model-model barat yang justru apa depannya ada dindingnya, jadi imamnya tak nampak. Nah, cara Nabi bukan macam itu. Nah, kita mencontoh Nabi. Oh, jadi ingat siapa? Teman anak dari Hudaidah, Abu Ja'far Hudaidi, hafizahullah. Dia kalau setiap kali Ramadan dia akan keluar dakwah ke daerah jauh. Di sana orangnya masih orang-orang Badui, mereka nomaden, yaitu apa? Berpindah-pindah mencari adanya hujan dan rerumputan. Mereka memiliki hewan-hewan ternak beratus-ratus, beribu-ribu. Mereka fanatik pada kendaraan Hilux, kendaraan Toyota. Mereka Badui tapi sudah modern, sudah ada antena parabola juga. Beliau dakwah ke mereka. Masjidnya itu berupa kemah yang kuat sekali, walaupun kena badai kuat. Cuma ya apa itu mimbarnya masih pola-pola mimbar barat. Jadi kalau orang sudah naik ke situ tak nampak ada apa dari makmumnya karena terhalang oleh apa? Oleh kayu atau apa tergantung. Cuma pada suatu ketika Abu Ja'far dengan teman yang lain itu mereka bergantian, ini ada yang jadi imam. Sementara mereka berhias, pakai apa? Pakai senjata Yaman, apa namanya itu? Jambia itu. Ketika sedang khotbah, jambianya masih nampak. Kemudian si khotibnya duduk di waktu apa itu? Duduk istirahat. Ketika dia berdiri, orang-orang heran. Kenapa jambianya sudah lenyap? Begitu selesai sholat, orang tanya, kemana jambia Anda? Ya, ternyata apa? Diletakkan di bawah mimbar, sudah penuh dengan darah. Kenapa? Ketika dia duduk, ada ular di situ. Namanya Badui kan, dekat dengan gurun pasir, dekat dengan tempat-tempat macam itu. Jadi kadang ada ular, kadang ada apa. Orang tak tahu karena terhalang oleh mimbar yang podium, polanya pola podium orang barat macam itu. Nah, kalau mau tidur wajib untuk apa? Periksa apa itu namanya langsirnya atau periksa apa namanya itu tilam-tilamnya. Karena sering ada kalajengking besar-besar. Jadi harus dilihat, mungkin ada ular, ada apa. Namanya daerah terbuka macam itu. Ini jadi tambahan aja terkait dengan masalah mimbar. Baik. Kemudian ini sudah ya. Kita lihat al-as'ilah, pertanyaan di muka surat 53. Hal kana hunaka masjidun hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Apakah di sana ada masjid tatkala Nabi tiba di Madinah? Belum. Iya, belum ada. Walam yakun hunaka masjidun. Kemudian yang kedua, aina kana yusallin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah? Di mana Nabi itu salat tatkala tiba di Madinah? Hina qadimal Madinah yusalli Isa Haisu adrakatu sholat. Iya, beliau sholat dimanapun beliau mendapati waktu sholat. Jadi apa? Terkadang di bawah pohon, tergantung dijumpa di mana. Terkadang kata Anas, karena ini rangkaian hadis Anas ini semua, beliau sholat di mana? Yaitu di marabidil ghanam, di kandang kambing. Tentunya apa? Ada kainnya, tak langsung nanti kena guli-guli itu. Baik. Nah, kandang kambing Nabi suka untuk sholat di situ, tempatnya suci. Adapun kalau di ma'atinil ibil, tempat mendekamnya unta, Nabi tak mau. Karena apa? Ya makruf pembahasannya, yaitu unta itu tercipta dari setan atau dari jin. Nah, maksudnya adalah boleh jadi dia masih memiliki karakter
setan atau jin suka menyepak, suka ini. Bahaya kalau orang sholat dekat-dekat dalam keadaan dikhawatirkan ontanya itu nanti memainkan kakinya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, liman kanal makanul ladzi buniya fihil masjid. Milik siapa tempat yang masjid itu akan dibina di situ ya, milik siapa? Iya, gulama ini yatimain min Bani Najjar. Iya, dari dua anak yatim Bani Najjar. Kemudian yang keempat, madza kana fi makanil masjid. Apa yang ada di tempat masjid itu? Oh ya. Ya, ada nakhl, ada pohon-pohon kurma, ada apa lagi? Ada kuburan kaum musyrikin. Satu lagi? Iya, ada khirab, ada reruntuhan bangunan. Baik. Kemudian yang kelima, madza amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi makanil masjid. Nabi apa yang diperintahkan Nabi di tempat dibinanya masjid itu ya? Iya, memerintahkan agar pohon-pohon kurma dipotong, maka dipotong. Apalagi? Iya, kubur musyrikin diperintahkan untuk apa? Dibongkar, maka dia dibongkar. Satu lagi? Iya, untuk yang khirabnya itu Nabi memerintahkan agar diratakan, maka diratakan. Jelas waktu itu belum ada apa namanya? Bekhu itu ya, kerjanya masih manual. Baik, kerja keras, insya Allah pahalanya banyak sekali. Baik. Kemudian yang keenam, apa ini? Man madza kana min min madza kana binaul masjid. Masjid itu dibina dari apa? Wa saqfuhu, atapnya dari apa? Wa a'midatuh, tiang-tiangnya dari apa? Masjid dibina dari iya, dari batu bata tanah liat itu. Iya, batu bata sih tanah liat ya. Biasanya. Apalagi? Atapnya dari, bumbungnya dari? Iya. Apa itu? Sa'afun nakhl, yaitu pelepah-pelepah kurma. Bukan daunnya, tapi pelepahnya itu ya. Kemudian tiang-tiangnya dari? Kayu apa? Batang kayu kurma, betul. Sekarang yang ketujuh. Min madza kanal mimbar. Mimbar terbuat dari apa? Wa kam kana adadu darajatih. Berapa bilangan tingkatannya itu? Berapa? Dari apa mimbar itu? Dari kayu. Iya, kayu. Beliau menyebutkan kayu aja, tapi dia adalah kayu cemara, sejenis cemara. Ada berapa tingkatannya? Iya, ada 3. Yang ke-8, mahiyas sufah. Sufah itu apa dan wa aina kana, tempatnya di mana? Anak-anak jawab. Sufah itu apa? Tadi yang kita tunjuk situ-situ tuh. Iya, semacam apa? Beranda atau koridor itu ya. Yang masih ada bumbungnya itu. Iya, tempatnya ya, berarti yang di luar dinding masjid itu. Untuk yang bawah tak perlu kita bicara secara lisan. Sekarang kita masuk ke muka surat 53. Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Al-mu'akhatu bainal muhajirina wal ansar. Persaudaraan, yaitu Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. 54. Betul sama. Tayyib. Minal umuril lati tuqawi rabitatat ta'awun, termasuk perkara-perkara yang menguatkan ikatan ta'awun, saling menolong. Alal khair, saling menolong, saling membantu di atas kebaikan. Watahab, baknya di tasjid tahab, yaitu saling mencintai. Watanasur, saling menolong. Tayyib. Nah, ini mubtada'nya diletakkan sangat akhir. Rabitatul ukhuwah. Rabitah sebagai mubtada' yang diletakkan sangat terakhir. Ikatan ukhuwah, persaudaraan ad-diniyah. Iya, persaudaraan keagamaan.
bukan duniawiyah, yaitu sekedar hubungan duniawi, bukan ukhuwah tiniyah, yaitu apa? Oh, ini dari sama-sama senasab, tin, yaitu manusia kan dari tanah liat. Bukan itu, tapi persaudaraan keagamaan. Falidzalika kana minal umuril lati. Maka dari itu termasuk dari perkara-perkara yang mana fa'alahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah, tatkala beliau tiba di Madinah, al-mu'akhah. Nah, al-mu'akhah sebagai apa? Isim kana yang mu'akhar. Al-mu'akhatu bainal muhajirina wal ansar. Nabi mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Fa'akha baina Salman al-Farisi wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan, ini fa'nya adalah fa' tafsiliyah wa tafsiriyah. Perinciannya apa saja? Pertama tapi tak harus betul-betul nomor satu ya, tapi di antaranya Nabi mempersaudarakan antara Salman al-Farisi dan Abu Darda. Salman al-Farisi orang mana? Persia. Iya, orang Persia. Persia itu daerah mana Persia? Persia daerah mana? Persia daerah mana? Sekarang daerah Turki. Agak jauh dari Turki. Iya? Iya, Iran, Irak. Dia Persia di Iran, Irak. Baik. Abu Darda daerah mana Abu Darda? Abu Darda Uwaimir ya. Dari daerah mana Abu Darda? Dari mana ke Maman? Dayang Bunting? Mekah? Bukan. Nabi sudah hijrah. Ya? Ya? Oh iya. Dari Madinah. Iya, Madinah. Abu Darda Madinah. Baik. Berarti dohirnya adalah persaudaraannya itu bukan di hari pertama. Ma'ruf. Salman al-Farisi, beliau sibuk dengan penghambaan, yaitu diperhamba, diperbudak istilahnya ya. Nah, ketika mendengar Nabi itu sudah tiba di Madinah, maka apa? Maka dia berusaha untuk mencari kesempatan. Nah, dia mengumpulkan makanan. Nah, ketika ada kesempatan untuk rehat, maka beliau membawa makanan itu mencari Nabi. Pada waktu itu Nabi sedang ada di pekuburan Baqi karena ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Jadi memang bukan hari pertama, tapi wallahu alam setelah jarak berapa hari. Nah, kemudian setelah 3 kali perjumpaan itu Salman masuk Islam. Nah, setelah itu baru apa? Ada dipersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Wa baina Abi Talhah wa Abi Ubaidah ibnil Jarrah. Abu Talhah tuh rumahnya mana dahulunya ya? Abu Talhah rumahnya mana dahulunya? Iya, beliau Mekah, hijrah beliau. Kalau Abu Ubaidah ibnul Jarrah, rumahnya mana? Rumahnya mana? Sama, iya Mekah. Dua-duanya sama-sama hijrah dari Mekah. Nah, di Madinah dipersaudarakan. Sebentar, jangan sampai anak kacau ya. Yang Abu Talhah adalah apa? Beliau adalah Madani. Yang Makkah adalah apa? Talhah bin Ubaidillah. Apa nana salah? Abu Talhah ini adalah suami dari Ummu Sulaim. Nah, beliau Madani. Apa nana salah tadi? Abu Talhah. Beliau adalah Zaid bin Khalid. Baik, ahli memanah. Nah, beliau ini Madani. Sama, beliau juga bukan hari-hari pertama. Beliau sebelumnya belum mau masuk Islam. Setelah entah berapa lama Nabi di Madinah itu baru Abu Talhah masuk Islam ya. Zaid bin. Apa tadi? Zaid bin Khalid. Abu Talhah Zaid bin Khalid. Beliau Madani, suami dari Ummu Talhah. Salah. Suami dari Ummu Sulaim. Pikiran kemana nih? Kalau Abu Ubaidah ibnul Jarrah namanya siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah namanya siapa? Amir. Dijuluki apa? Aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini. Kemudian yang berikutnya, wa baina Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf, ma'ruf, beliau rumahnya mana semula? Dahulunya rumahnya mana? Iya, beliau Makkah. Kalau Sa'ad bin Rabi' berarti rumahnya mana? Iya, Madinah.
Dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, saya ini termasuk orang paling kaya di Madinah. Saya akan membagi harta saya jadi dua. Saya juga akan membagi rumah saya jadi dua. Saya punya dua istri. Nah, nanti engkau lihat mana yang engkau sukai, saya akan mentalak dia. Nah, setelah selesai iddah, engkau boleh kawin dengan dia. Ini siapa yang sampai dermawan kayak gitu? Ya namanya sahabat lain memang. Tapi apa? Abdurrahman bin Auf bukan, oh boleh, bukan macam itu. Beliau menjaga kehormatan, mendoakan keberkahan atas harta dan keluarga Sa'ad ibn Rabi'. Kemudian beliau mengatakan, "Dullani ala suqikum." Tunjukkan saja kepada saya mana pasarmu, mana pasar kalian, pasar Madinah. Ditunjukkan. Nah, kemudian beliau mulai berniaga dengan modal sedikit, lama-lama berkembang. Nah, kemudian beliau menikah dengan salah seorang wanita Ansor. Siapa yang ingat mas kawinnya berapa? Abu Tol. Siapa tadi? Abdurrahman bin Auf, mas kawinnya apa? Iya, emas seberat apa? Biji kurma. Enggak tahu biji kurma ada 1 gram enggak ya? Lebih mungkin ya. 1 gram macam nipis ya. 1 biji kurma lumayan tebal itu. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Sementara Sa'ad ibn Rabi', beliau ikut perang Uhud dan beliau meninggal dalam perang Uhud. Beliau sempat berpesan kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika dijumpai dalam keadaan sudah sekarat. Beliau mengatakan, sampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sampaikan pesanku pada orang-orang Ansor. Tidak layak Nabi itu orang kafir sampai kepada Nabi dalam keadaan di tengah-tengah kalian masih ada mata yang berkedip. Nah, kemudian beliau meninggal dunia. Ini Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu an. Oh, ini ada kok ya di bawah sini, tak apalah. Baik. Faqala Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari, "Inni aksarul ansori malan." Aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Fa uqsimu laka nisfa mali. Aku akan membagi untukmu setengah dari hartaku. Wangdur ayya zaujatayya hawaita. Dan lihat 2 istriku mana yang engkau sukai. Hawaita yaitu engkau sukai. Ini hadisnya diringkas ya. Hadisnya agak panjang sebenarnya. Tapi tak apa, intinya sama. Tolak tuha, aku akan mentalaknya. Fa'idha halat, kalau jika dia sudah halal, yaitu sudah selesai iddah, tazawwaj taha, engkau boleh menikahi dia. Faqala lahu Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi untukmu di dalam keluarga dan hartamu. Waqal dulluni ala suq, tunjukkan kepadaku pasar kalian. Fadalluh, maka mereka pun menunjukkan kepadanya pasar untuk berniaga. Baik. Di sebagian kitab-kitab mustalah, sebagian muhaddisin mengatakan barang siapa berjalan-jalan di pasar, maka hadisnya tak boleh diambil. Dia merusak kehormatan. Ini pendapat betul atau tidak? Dibantah para muhaddisin yang lain. Macam mana ini? Dalam Quran aja Nabi Allah Ta'ala menyebutkan para rasul berjalan juga di pasar-pasar. Tapi tentunya bukan untuk bernyanyi-nyanyi atau berbuat maksiat. Baik, tapi untuk yang halal-halal. Sahabat pun mereka pergi ke pasar, berniaga dan seterusnya. Bukan untuk minta dilayani oleh umat. Mereka berniaga. Yang penting bukan untuk maksiat-maksiat. Baik, faba'a washtara. Beliau menjual, membeli. Mungkin apa? Membeli bahan-bahan, kemudian menjual, kemudian beli lagi, kemudian menjual lagi. Belinya di mana? Banyak yang membeli di orang-orang Badui. Sehingga apa? Harganya boleh lebih murah, lalu dijual di pasar itu sehingga dapat nilai 3 kali lipat atau sampai 5 kali lipat dan seterusnya. Baik. Hatta aghnahullah, sehingga Allah memberikan kekayaan pada beliau, wa tazawwaja min khalisi malih. Beliau menikah dari hartanya yang murni. Iya, bukan apa itu menyusahkan umat, beri saya duit untuk kawin, bukan, tapi berusaha sehingga Allah Ta'ala memudahkan. Baik. Tentunya jangan mahal-mahal ya maharnya ya. Alhamdulillah maharnya cuma apa? Emas seberat 1 biji kurma. Ada sebagian ustadz di Indonesia, tapi Ustadz Sururi ketika anak perempuannya dikawini orang, dia minta maharnya, entah bagaimana itu. Maharnya adalah 100 juta rupiah. 100 juta mahal sangat. Dan juga apa? Ditambah dengan 190 gram emas. Boleh botak kepala kita kalau harus mikir itu.
Di mana mahar malah semahal itu, tidak memberikan contoh yang baik, memudahkan para pemuda yang susah menikah. Jangan semahal itu, dikurangi dan sebagainya. Baik. Kita lihat soal-soalnya di muka surat 55. Ajar Surabi. Pelajaran yang keempat, al-as'ilah. Limadza akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar? Untuk apa? Untuk Agar bagaimana atau bagaimana? Untuk apa dipersaudarakan? untuk Apa? mereka mengenal Yang keras. mereka mengenal yang lain. Agar satu sama lain saling mengenal. Siapa yang menambahkan lagi, apalagi di antara hikmahnya ya? Mengukuhkan umat. Iya, agar mengukuhkan umat di dalam saling menolong, saling mencintai, saling membantu dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua, man huwa akhu Salman Al-Farisi. Siapa saudaranya Salman Al-Farisi? Siapa saudara Salman Al-Farisi? Ya. Iya, Abu Darda Al-Ansari. Yang ketiga, man huwa akhu Tolhah. Nah, ini boleh membuat kita bingung ya. Akhu Abi Tolhah. Ayo, biar kita tak bingung. Karena yang dibahas bukan Tolhah bin Ubaidillah ya, tapi akhu Abi Tolhah. Siapa saudara Abu Tolhah? Abu Ubaidah. Ayo, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Tayyib Al-Qurashi Al-Makki. Yang keempat, man huwa akhu Sa'ad ibn Rabi. Siapa saudara Sa'ad bin Rabi? Ada di situ. Siapa? Hampir betul. Siapa? Usman bin Oh, tak jadi hampir betul. Siapa? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Auf. Langsung tengok mana jawabannya, ditengok, berlatih melihat dengan cepat. Siapa lagi? Yang keenam, madza qala Abdurrahman bin Auf. Apa yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf? Bukan. Dia orang Muhajirin. Apa? Bilang apa? Abdurrahman bin Auf menjawabnya macam mana? Belum ada jawaban. Ternganga ditawari istri orang. Main-main ya. Barakallahu. Iya, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Kemudian apa? Minta apa? Tunjukkan. Iya, tunjukkan pada saya pasar kalian. Iya, mendoakan baik-baik. Ya kadang kita ditawari sedap-sedap, terkejut tak mampu menjawab. Memang terkejut kadang ditawari yang hebat-hebat. Baik, insyaallah sampai di sini. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.